Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah Masjid An-Nur, para muslimin muslimat, para kiai, para tokoh masyarakat, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan ridhonya kita semua bisa berkumpul dalam pengajian rutin Masjid An-Nur, dalam pengajian kitab Safinatun Najah yang dipandu langsung oleh Gus Hadi Abu Hasan dari Pondok Pesantren Mambu'ul Ulum, dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita awali kajian malam ini dengan pembacaan Al-Fatihah ala hadiniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Baik, selanjutnya kajian kitab Safinatun Najah, dan alhamdulillah sudah di halaman 14 tentang niat sholat. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam thalabul ilmi, di dalam mencari ilmu. Semoga keistiqomahan ini terus Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita berada di dalam mati dalam kondisi belajar ilmu agama, dan insya Allah akan mendapatkan nilai mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita sudah masuk pada fasal tentang niat. Kita sudah, pada sejatinya sudah kita bahas niat di awal, cuman ini diberikan penjelasan lagi oleh Kiai Musonef tentang tingkatan-tingkatan niat itu sendiri. Dikatakan oleh beliau, faslun an-niyatu salasu darajatin. Niat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ingkanatis sholatu fardon, jika sholatnya adalah sholat fardu. Fardu di sini luas ya, bukan hanya sekedar fardu sholat 5 waktu, tetapi juga misalnya nazar, itu juga dimasukkan kepada kategori ini. Itu, dan juga misalnya sholat-sholat yang bersifat mengulangi, sholat fardu tetapi mengulangi, atau sholat fardu tetapi qadha. Wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyatu. Wajib bagi kita itu untuk menyengaja mengucapkan 3 komponen ini di dalam niat kita. Ketika salah satu dari 3 komponen ini tidak ada, maka niat kita itu menjadi dipermasalahkan. Apa 3 komponen di dalam niat sholat yang fardu, baik sholat nadar maupun yang lainnya? Yang pertama adalah harus ada tujuan untuk melakukan. Tujuan untuk melakukan, kalau di dalam niat kita sudah
biasa kita ucapkan usolli, saya mau melaksanakan sholat. Itu usolli, itu namanya qasdul fi'li, menyengaja untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Karena ketepatan sholat yes usolli, kalau puasa nawaitu sauma, nawaitu niat, saya berniat nawaitu. Kemudian kalau zakat juga sama, nawaitu an ukhrijaz zakat dan seterusnya, dan contoh-contoh yang lain. Jadi kalau sholat qasdul fi'linya itu usolli, itu adalah qasdul fi'li, menyengaja untuk melakukan sesuatu atau ibadah yang akan kita lakukan apa. Kemudian ini harus dibaca, di dalam niat ini harus dibaca. Tidak boleh langsung misalnya fardhu duhri makmuman lillahi ta'ala, itu tidak boleh. Harus ada usolli fardhu duhri makmuman lillahi ta'ala. Jadi kata-kata usolli ini harus ada. Kemudian yang kedua adalah ta'yin, penentuan sholatnya. Mau sholat apa yang kamu lakukan? Mau sholat apa yang akan kita lakukan? Sholat duhurkah, asarkah, subuhkah? Ini harus diucapkan. Jadi bukan langsung usolli makmuman lillahi ta'ala, tidak sah berarti. Kenapa kok tidak sah? Karena tidak menentukan kita mau sholat apa. Loh, tapi kan waktunya pasti subuh. Iya, waktunya pasti subuh. Tetapi kan di dalam waktu sholat subuh, kita kan boleh melaksanakan sholat selain sholat subuh. Semisal sholat tahiyatul masjid. Semisal juga sholat sunnah qobliyatas subuh. Itu kan juga boleh. Dan itu dilaksanakan di waktu sholat subuh. Jadi harus jelas, usolli subhi itu harus jelas. Harus disebutkan waktunya, subuhnya, apa duhurnya, apa asarnya, apa maghribnya, apa isya'nya. Itu harus jelas. Tidak boleh langsung misalnya di waktu sholat isya, usolli langsung arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala, misalnya begitu. Tidak mengucapkan kata isya'nya, juga tidak mengucapkan kata fardunya, maka itu juga tidak sah. Loh, kalau pas malam hari kan pasti sholatnya isya 4 rakaat. Cuman kan kalau pas malam hari seperti halnya yang tadi, boleh melaksanakan selainnya sholat isya, misalnya tahajud. Kan itu dilaksanakan di malam hari juga. Kemudian sholat sunnah tasbih misalnya ya, itu kan juga sholat di malam hari juga dan seterusnya. Jadi harus jelas usolli mau sholat apa, duhurkah, maghribkah, atau subuh atau yang lainnya. Kemudian ta'yin ini juga harus jelas, misalnya mau sholat nanti tapi masuknya di yang sunnah, misalnya mau sholat Idul Fitrinya, itu ya harus jelas usolli sunnata Idul Fitri, itu harus jelas. Kalau nanti cuman misalnya usolli sunnah makmuman lillahi ta'ala tanpa menyebutkan Idul Fitrinya, maka ya sudah dianggap hanya sekedar melaksanakan sholat sunnah saja, tetapi tidak dinilai melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena Idul Fitri ini adalah sholat sunnah yang berwaktu. Kalau sholat sunnah yang tidak berwaktu seperti halnya sholat sunnah mutlak, yaitu ya monggo-monggo saja. Tapi kalau Idul Fitri itu cuman hanya dilaksanakan di tanggal 1 bulan Syawal. Selainnya tidak boleh sudah. Nah, ini kan maksudnya tertentu. Kemudian ada watta'yinu wal fardiyatu. Jadi yang harus disebutkan bagi orang yang sholat itu usolli, fardho, duhri, ini tiga-tiganya harus disebutkan. Perihal panjenengan makmuman, perihal kita ternyata makmum, maka harus menambahi makmuman lillahi ta'ala. Kemudian perihal panjenengan menjadi imam, juga ditambahi imaman lillahi ta'ala. Kemudian perihal nanti mau ditambahi arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, itu monggo-monggo saja.
tetapi tidak disebutkan, itu tidak menjadi masalah. Kenapa kok tidak menjadi masalah? Karena sholat subuh itu pasti 2 rakaat. Jadi walaupun tidak dijelaskan rakaataini, itu sudah pasti rakaataini. Sholat duhur itu pasti 4 rakaat, tidak mungkin 3, 1, 2, itu tidak mungkin. Beda kalau qashar, di belakangnya harus ditambahi qasron lillahi ta'ala, kan harus ada penambahan di belakangnya. Tetapi kalau aslinya, yo yang duhur yo wis pasti 4, asar pasti 4, kemudian maghrib pasti 3, kemudian isya pasti 4. Tidak mungkin di bawahnya itu semua. Kalaupun toh di bawahnya itu semua, berarti maksudnya duhur, asar, dan isya, maka harus ditambahi qasron lillahi ta'ala. Maka secara otomatis yang tadinya pasti 4, itu secara otomatis sudah 2. Tapi juga tidak harus mengucapkan qasron rakaataini, itu tidak usah juga. Itu kenapa kok penyebutan jumlah rakaat itu tidak harus disebutkan. Kemudian kedua, kenapa kok mustaqbilal kiblati itu juga tidak harus disebutkan. Nanti itu akan dibahas di fasal selanjutnya tentang masalah takbiratul ihram. Syarat-syaratnya takbiratul ihram itu salah satunya itu adalah harus mustaqbilal kiblat. Dan posisinya sudah harus berdiri. Itu nanti di bab selanjutnya. Jadi tidak mungkin kita sholat dalam kondisi tidak menghadap kiblat, itu tidak mungkin. Jadi oleh sebab itu, oleh para ulama mengucapkan kata mustaqbilal kiblati arba'a raka'atin itu tidak diharuskan. Tetapi kalau mau disebutkan, monggo-monggo saja. Misal salah bagaimana? Usolli fardud duhri salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Salah menyebutkan rakaatnya bagaimana? Tetap sah. Karena tadi sudah disebutkan duhur itu sudah pasti 4. Beda kalau penyebutannya nanti itu makmumannya secara khusus. Misal yang menjadi makmum maghrib tadi Ustadz Bahruddin misal. Tetapi panjenengan tidak begitu ingat dengan suaranya Ustadz Bahruddin. Dan panjenengan dapat soft yang di bawah, di paving misalnya begitu ya. Karena sholat maghribnya penuh, akhirnya dapat soft di paving. Akhirnya cuma diingat-ingat, ini suaranya Ustadz Bahruddin apa Ustadz Bayu. Jadi panjenengan niatnya usolli fardul maghribi makmuman li Ustadz Bahruddin lillahi ta'ala. Misalnya begitu. Nyatanya yang mengimami Ustadz Bayu bukan Mas Ustadz Bahruddin, maka sholatnya nanti dianggap tidak sah. Karena sudah menentukan makmumnya kepada siapa. Karena panjenengan tadi niatnya kepada Ustadz Bayu, bukan kepada Ustadz Bahruddin. Oleh sebab itu, untuk makmumannya cukup disebutkan makmuman lillahi ta'ala, tidak usah dikhususkan kepada siapa. Kalau salah maka menjadi batal sholatnya, kalau benar, ya tetap sah. Tetap tidak apa-apa, misalnya makmuman li Ustadz Bahruddin lillahi ta'ala, misalnya begitu, ya tidak apa-apa kalau memang betul-betul Ustadz Bahruddin yang menjadi imam. Tapi kalau andai kata imamnya ternyata Pak Cihatib begitu, baru tidak sah sholatnya. Jadi yang cukup, yang wajib disebutkan di dalam sholat itu usolli fardhu duhri lillahi ta'ala sebagai bentuk kita mengucapkan kata ikhlas melaksanakannya sholat ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang patut kita ucapkan untuk sholat fardu. Kalau sholat nadar bagaimana? Ya usolli fardun nadri lillahi ta'ala. Usolli atau usolli nadron lillahi ta'ala. Saya sholat nadar lillahi ta'ala. Harus disebutkan nadarnya. Jangan disebutkan moro-moro usolli lillahi ta'ala, jangan. Nanti tidak jelas ini sholat apa. Fardu nadarkah, apa sunnahkah, atau yang lainkah. Makanya harus dijelaskan
fardunya ini harus dijelaskan, mau menunaikan sholat nadar, apa mau melakukan kewajiban fardu ainnya berupa sholat duhur, sholat 5 waktu, atau mau menunaikan sholat fardu kifayah. Karena kalau fardu kifayah itu ada tambahan fardu arba'a takbiraten fardu kifayatan lillah makmuman lillahi ta'ala. Ada penambahan seperti itu. Kemudian itu untuk tingkatan sholat yang fardu. Kemudian untuk sholat sunnah bagaimana? Wa ingkanat nafilatan muwaqqatatan. Jika saja sholat tersebut itu adalah sholat sunnah yang di waktu, seperti halnya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah ba'dad duhur, sholat sunnah qobliyah asar, sholat sunnah ba'dal maghrib, sholat sunnah qobliyah isya, ba'diyah isya, ini namanya sholat sunnah yang di waktu. Maka ketika sholat sunnah yang di waktu seperti itu, atau sholat sunnah yang lainnya seperti sholat sunnah istisqa, sholat sunnah minta hujan, atau sholat sunnah idul fitri seperti yang tadi saya contohkan, atau idul adha, atau sholat sunnah gerhana matahari atau gerhana rembulan. Maka bagaimana niat yang harus diucapkan? Karotibatin atau seperti sholat rawatib, audata sababin atau memiliki sebab, wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu. Hanya wajib menyebutkan 2 hal. Apa 2 hal itu? Yaitu yang pertama qasdul fi'li, yaitu usollinya. Yang kedua ta'yinnya. Ta'yinnya apa? Idul fitrinya, qobliyah subuhnya, idul adhanya, sholat sunnah istisqonya, dan seterusnya. Sholat duhanya, itu kan sholat-sholat yang berwaktu. Jadi panjenengan niatnya, usolli duha lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Usolli duha lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Mau lebih ditambahi lebih lengkap, usolli sunnatad duha lillahi ta'ala. Karena kalau duha itu pasti sunnah, tidak ada istilahnya duha itu wajib. Mungkin ya kalau nanti dinadari, bukan duhanya nanti yang terkena hukum nadarnya, tetapi melaksanakan sholat 2 rakaatnya itu nanti yang nadar. Cuman yang nadar itu kalau sunnah itu kalau dinadari bisa saja menjadi wajib, tapi kalau wajib tidak bisa dinadari. Contoh, misal saya nanti naik pangkat menjadi direktur, saya nadar sholat subuh, ya enggak bisa. Lawang sholat subuhnya sudah wajib kok masih dinadari, itu enggak bisa. Jadi kalau sholat sunnah itu cukup 2, usolli duha lillahi ta'ala, usolli idul fitri lillahi ta'ala, usolli istisqa lillahi ta'ala, usolli tahajud lillahi ta'ala. Itu kalau untuk sholat-sholat sunnah yang berwaktu. Tetapi wa ingkanat nafilatan mutlakotan, jika sholat sunnahnya mutlak. Seperti apa sholat sunnah mutlak? Seperti halnya misal panjenengan bangun sholat malam ya, bangun tengah malam, sudah sholat tahajud, misalnya mungkin sudah niat tahajud 4 rakaat. Kemudian sudah niat sholat tasbih 2 rakaat juga sudah. Sholat hajat juga sudah. Tapi apa ya kok saya tetap ingin sholat? Makanya sudah diniati sholat sunnah mutlak. Seperti halnya kayak seperti Gus Baha itu kan juga pernah bercerita. Kemudian ada juga kiai itu seperti halnya Kim Munzir. Seperti halnya Kiai Munzir di bandar mana di Kediri itu karena saking ladatnya beliau itu dalam satu malam sholat sampai 1000 rakaat.
Gus Bahai sendiri itu juga pernah cerita saking ladatnya pernah sholat berkali-kali di malam itu. Nah itu masuknya sudah sholat sunnah mutlak sudah. Tapi sholat sunnah tahajud mau panjenengan mau sholat diniati sholat sunnah tahajud sampai 1000 rakaat pun ya enggak masalah. Tapi misalnya panjenengan tahajud sudah, ini sudah, apalagi ya. Misalnya pingin niatnya yang bermacam-macam, yang akhirnya yang terakhir itu dinamakan sholat sunnah mutlak. Lah kalau sholat sunnah mutlak itu ya tidak harus malam ya, kayak misalnya duha itu kan paling banyak kan 12 rakaat, paling afdolnya kan berapa? 8 rakaat. Misalnya 12 rakaat kok kayaknya pingin sholat lagi, ya monggo, habis sholat sunnah ba'diyah duhur 4 rakaat, misalnya kok pingin sholat sunnah lagi, ya monggo, ya itu nanti diniati usolli sunnatal mutlak. Lah kalau sholat mutlak bagaimana? Wajaba qasdul fi'li fakot, hanya diwajibkan niat untuk menyengaja melakukan sholat saja. Jadi usolli lillahi ta'ala, usolli sunnatan lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Usolli sunnatan lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Itu qasdul fi'linya nanti ke sana. Al-fi'lu, nah keterangannya ini begini. Jadi di atas tadi itu kan diberikan penjelasan wajaba qasdul fi'li, wajaba at-ta'yinu, wajaba al-fardiyatu. Apa sih al-fi'lu? Al-fi'lu itu maksudnya usolli. Wa ta'yinu duhron au asron, wal fardiyatu fardon. Jadi itu yang dimaksud kalau wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu, berarti harus usolli fardod duhri lillah atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian kalau cuman sholat sunnah yang waktu cuman qasdul fi'li sama ta'yin saja, berarti usolli misalnya ta'yinnya itu sholat duha tadi, seperti tadi usolli duha lillahi ta'ala. Kemudian misalnya cuman sholat sunnah mutlak saja, berarti ya usolli sunnatan lillahi ta'ala. Dari kesemuaan ini, dari semua jenjang niat ini yang ada 3 tingkatan ini, baik yang niat untuk sholat fardu, kemudian niat untuk sholat sunnah yang berwaktu, atau niat sholat sunnah yang mutlak, ini kesemuaannya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak dilaksanakan setelah takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram. Boleh, ada pendapat ulama yang memperbolehkan itu hanya disunnahkan talafut, hanya disunnahkan mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram, agar waktu takbiratul ihram kita mudah untuk mengucapkan niat. Jadi sebelum takbir usolli fardud duhri makmuman lillahi ta'ala, Allah, hati itu tetap usolli fardud duhri makmuman lillahi ta'ala hu akbar. Kalau niat yang paling afdol usolli, mulut mengucapkan usolli, mulut mengucapkan Allah, hamzahnya lafaz Allah, hati mengucapkan hamzahnya lafaz usolli. Yang afdol seperti itu. Tapi kalau kiranya kita sangat kesulitan, maka ya sudah, yang penting niatnya itu berada di dalam takbiratul ihram. Misal, kalau begini bagaimana? Misal Allahu Akbar, niatnya sampai terakhir, maksudnya sampai keluar, hu akbar baru makmuman lillahi ta'ala. Misal begitu ya. Jadi sudah Allah di hati itu usolli fardhu, terus nafasnya tidak bisa panjang, akbar makmuman lillahi ta'ala, tetapi juga tetap di dalam hati. Itu ada sebagian ulama yang menganggap
itu masuk ke kategori niat, dalam artian ibadahnya tetap sah. Tapi kalau bagaimana kalau kiranya sangat sulit betul, dipancing talafut niat sudah, dipancing niat sebelum takbiratul ihram sudah, sampai 10 kali itu, usolli Allah, tetap tidak mau nyantol-nyantol di dalam hati, itu bagaimana? Ya sudah, ada ulama Imam Ghazali itu memberikan sebuah keringanan, ya sudahlah, kalau memang tidak bisa betul niatnya di luarnya takbiratul ihram, tetapi harus fauron. Jadi lillahi ta'ala langsung Allahu Akbar. Jangan lillahi ta'ala sik tolah-toleh. Lillahi ta'ala sik toleh kanan, toleh kiri, dan seterusnya. Jangan. Cukup lillahi ta'ala langsung Allahu Akbar. Itu sudah paling kepepet-kepepetnya sudah. Dipancing ini ndak bisa, dihusuk-husukkan tetap ndak bisa, sampai memejamkan mata tetap ndak bisa, dan seterusnya. Maka sudah, itu adalah tingkatan yang terakhir yang bisa kita lakukan. Kemudian semua niat ini tetap seperti halnya di awal, adalah qasdu syai'i yang muqtarinan bi fi'lin. Muqtarinan bi fi'lin itu sesuai dengan ibadah apa yang mau kita lakukan. Kalau ibadah yang mau kita lakukan adalah wudu, berarti muqtarinan bi fi'linnya adalah mengusap wajah, membasuh wajah. Kalau muqtarinan bi fi'linnya kita adalah zakat, adalah ketika kita menyerahkan zakatnya. Ketika muqtarinan bi fi'linnya adalah sholat, berarti ketika takbiratul ihramnya. Khusus bulan puasa itu tidak harus muqtarinan bi fi'lin. Kenapa? Karena mengepaskan waktunya itu sangat sulit. Waktunya puasa itu kan dimulai dari tulu'il fajri. Tulu'il fajri itu kadang memang secara nyata tulisannya sudah jelas, misal jam 3.50, misalnya begitu ya, sudah jelas 3.50. Tapi kadang-kadang kan jam-jam di rumah kita itu kan gangguan baterai, akhirnya agak telat 1 menit, agak cepat 1 menit. Akhirnya kan mau ngepaskan ke angka 50 itu kan juga sulit. Mau ngepaskan melihat detikannya dari awal, ya, tinggal 5 detik, 1, 2, nawa itu kan juga sulit. Ditunggu-tunggu tengedah manggana, tertidur dan seterusnya. Akhirnya khusus untuk bulan puasa itu dianjurkan tabyitun niat, diucapkan di malam harinya, sebelum masuk diucapkan di malam harinya. Makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita mengajarkan membaca niat secara bersama-sama setelah sholat tarawih, diajak untuk membaca niat secara bersama-sama. Nah, jadi tidak muqtarinan bi fi'lin kalau puasa, karena dianggap sangat sulit untuk melakukan itu semua. Ini segelintir yang bisa saya jelaskan daripada tingkatan derajat niat yang ada 3 tingkatan ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Kalau memang tidak ada, nanti bisa dilanjutkan ke faslun yang seterusnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin ada dari jamaah muslimin muslimat yang ingin bertanya tentang bab niat sholat ini. Monggo, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin tanya, Gus. Saya pernah dengar dari satu keterangan ustadz, nggak boleh sebut namanya karena ilmu saya cetek. Jadi sementara saya mengiyakan. Benar tidaknya sekarang saya tanyakan Gus tentang niat tadi. Niat untuk sholat sunnah katanya berubah niat di tengah sholat tuh dibolehkan gitu katanya. Seumpama ya, kita niat ikut sholat witir namanya, witir ya. Ternyata sholat tarawih dah, ternyata imamnya itu tidak tarawih gitu. Terus imamnya sudah witir gitu, imam sudah witir. Di tengah tahu kalau imamnya sudah berhenti dengan atau terlanjut dengan 3 rakaat ya, karena terus mungkin. Terus si makmum itu ikut berubah niat gitu. Di tengah sholat itu, katanya seperti itu dibolehkan. Apa benar gitu? Itu saja sementara Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mungkin ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait niat Gus, kadang kita sudah persiapan ya, sudah menata hati lah, sudah usolli. Nah, namanya pikiran kan kadang bercabang kemana-mana itu ya. Jadi ketika kita niat, misalkan niat sholat maghrib, sudah takbir, dilalah di hati itu setelah selesai takbir, ya. Ternyata kok nyusup ke Isya atau kemana gitu. Nah, apakah itu harus kita batalkan? Ya, diulang dari awal karena sudah lepas takbir. Nah, kalau belum kan biasanya orang kan takbir Allah, tidak masuk diulangi lagi kan ya. Tapi ini sudah lepas takbir. Apakah langsung dibatalkan dan diulang atau diteruskan? Karena di awal sudah dilafalkan tadi, sudah diniati sholat maghrib. Terima kasih. Terima kasih. Tentang perubahan niat, yang saya ketahui itu dari fardu ke sunnah. Kalau dari sunnah ke sunnah, saya masih belum pernah membaca. Dari fardu ke sunnah itu misalnya bagaimana? Misal contoh, saya musafir atau saya pergi ke Keraksan, kemudian belum sholat duhur, saya sholat duhur di Masjid Mu'amminah. Sudah sholat duhur di Masjid Mu'amminah, baru dapat 2 rakaat, pas mungkin ketepatan sujud rakaat kedua, pokoknya baru dapat 2 rakaat, tiba-tiba dikumandangkan sholat berjamaah, sholat duhur. Maka seketika itu saya diperbolehkan, saya ketika misalnya saya langsung saya rubah usolli sunnatal mutlak, itu diperbolehkan. Jadi langsung assalamualaikum maksudnya waktu tahiyat kedua itu langsung saya assalamualaikum, kemudian saya langsung mengejar jamaah tadi itu. Nah, ini yang saya ketahui, dan itu ada referensinya dari beberapa keterangan ulama. Kalau yang dari sholat, misal sudah kadung sudah usolli sholat duha, usolli sholat mutlak begitu ya, tapi di jam 9 pagi itu sudah kadung niat usolli sunnah mutlak, terus pas ketepatan baca Al-Fatihah diangen-angen, kata Pak Ustadz, kalau sholat sunnah mutlak pahalanya 20, kalau duha 50. Nah, ini kan sama-sama 2 rakaat ini. Nah, ini saya masih belum
belum mengetahui keterangan secara secara pasti. Cuman ketika itu sesama sholat sunnah, saya kira itu bisa dimasukkan. Kalau sesuatu hal, pokoknya sesuatu hal yang perubahan niat atau penggabungan niat itu sesuatu hal yang kecil, itu bisa dimasukkan kepada sesuatu hal yang besar. Namun sesuatu hal yang besar tidak bisa dimasukkan kepada sesuatu hal yang kecil. Seperti halnya masalah, misal masalah mandi wajib ya. Mandi wajib juga ketepatan punya wajib wudu. Mandi mimpi keluar mani itu wajib mandi. Kemudian tidurnya itu mewajibkan wajib wudu. Tetapi langsung seketika itu langsung nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar, asgornya itu ikut, dalam artian tidak usah melaksanakan wudu, itu sudah cukup. Tetapi kalau selesai nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar kok gosok-gosok sana sini, akhirnya menyentuh sesuatu hal yang membatalkan wudu, ya berarti ya wudu lagi nanti, karena sudah batal akibat sesuatu hal yang baru. Itu namanya yang kecil bisa dimasukkan kepada yang besar, namun yang besar tidak bisa dimasukkan kepada hal yang kecil. Kemudian untuk tentang permasalahan niat, bagaimana ketika terjadi sebuah perbedaan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilafatkan di dalam hati dan apa yang diucapkan di dalam lisan, misalnya begitu. Maka mana yang dibenarkan adalah sesuatu hal yang diucapkan di dalam hati. Misal sholat duhur, keliru mengucapkan asar tetapi hati duhur. Jadi sebelum takbir itu usolli fardul asri makmuman lillahi ta'ala. Allah di hati usolli fardul duhri makmuman lillahi ta'ala. Maka mana yang dibenarkan adalah sesuatu hal yang diucapkan di dalam hati. Kalau hatinya pas waktunya memang waktu duhur, ya berarti sah. Kalau memang pas ketepatan waktunya sholat asar tetapi hatinya mengucapkan sholat duhur, maka ya harus diulangi lagi dari awal. Itu ketika terjadi perbedaan misalnya antara mulut sama hati, tidak konsen lah antara mulut sama hati. Jadi itu juga perlu dipersiapkan. Namun yang pasti takbir itu harus posisinya sudah berdiri, bukan posisi mau berdiri atau lari. Biasanya banyak kan yang begitu. Wah, kok kayaknya rakaat pertama sudah sampai misalnya kul huwallahu ahad, sudah tinggal yang terakhir kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam, lari sudah nyampe di sopnya sambil lalu niat usolli Allahu akbar langsung rukuk. Itu enggak sah. Takbir itu harus berdiri dulu. Berdiri itu kan berarti ya tegak, bukan sedang. Kalau posisi berjalan kan masih belum dinamakan berdiri yang tegak. Jadi harus posisinya berdiri tegak dulu, menghadap ke kiblat. Kemudian orang mau berangkat jamaah atau sholat, ini di Sahih Bukhari-nya itu dijelaskan tidak boleh berangkat dalam kondisi lari atau jalan cepat. Karena orang yang lari atau jalan cepat nafasnya pasti menggap-menggap. Orang yang nafasnya menggap-menggap itu pasti sulit untuk mengucapkan niat di dalam hati. Itu pasti sulit. Allah pasti sulit. Akhirnya, dan itu memang dilarang oleh Rasulullah. Jadi salah satunya ya biar tidak menggap-menggap, posisi sholatnya ya biar betul-betul bisa khusyuk betul dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti untuk yang seputar pindah dari sunnah ke sunnah,
jika memang nanti saya menemukan ada keterangan yang memang bisa dipertanggungjawabkan atau berdalil, nanti akan saya share di mungkin atau di grup Masjid An-Nur, atau nanti saya japri ke Pak Haji Waras. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain atau dirasa cukup. Cukup Gus. Alhamdulillah. Mohon doanya Gus sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi barakati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati jamil masyayikh wa masyayikh masyayikhina wa bi barakati jami' abaina wa bi barakati jami'i man umira fi hadzal masjid ya Allah, iftah qulubana wa yassir umurana wa hasil jami'a maqasidina wa jami'i man qasid. Allahumma ya Allah jamil khair min kulli khair wa anta iftah lana bi kulli khair wa anta amil lana muamalataka lil khair wa anta ja'alna min ahli al khair wa anta tafaddana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa amalina innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddil li kulli khair ya arhamar rahimin. Ya Allah bi barakati jami'i man dzukira ya Allah, ij'alna wa dzurriyyatana wa jami' man intasaba ilaina min ibadika sholihin minat tawwabin minal mukhlisin min ahli ilmi wa ahli khair wa min ahli jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli duyri wa syarri min wa ahli nar. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa nina bi fadlika amman siwaka ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi barakati jami'i man dzukira fi hasbi ya Allah, ikhtim lana bi husnil khatimah, ikhtim lana bi husnil khatimah, ikhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah bi barakati hadzal majlis ya Allah, ighfir jami'a dhunubi auladina wa jami'i dhunubi marhumina wa jami'i dhunubi man dzukira fi awali wa jami'i dhunubi man hadar fi hadzal majlis ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Alhamdulillah, kajian malam ini telah dilaksanakan. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari kitab Safinatun Najah dan juga barokah ilmu dari Gus Hadi Abu Hasan. Demikian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.